Di tepi danau itu juga ada sekelompok bidadari yang bahkan kecantikannya berkali-kali lipat dibandingkan bidadari-bidadari yang telah kutemui sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini tentang kisah pemuda yang berbuka puasa bersama bidadari tercantik di surga. Sobat, ini bukanlah kisah dongeng dan bukan pula rekaan atau khayalan dari sang penulisnya. Kisah ini diambil dari sebuah buku yang berjudul Al-Qur'ah Al-Ruhiyah, karya dari Ustadz Fakih. Syekh Abdul Wahid bin Jabat mengisahkan, suatu ketika kami sedang berada di sebuah majelis. Kami memutuskan agar mempersiapkan diri untuk berperang saat itu. Aku memerintahkan kepada teman-temanku untuk membaca ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian salah seorang dari kami, ada yang membaca salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Setelah itu ada seorang anak remaja berkisar berumur 15 tahun berdiri dan menemaniku. Anak muda ini telah ditinggal mati oleh ayahnya, dan ayahnya memberikan banyak warisan yang sangat banyak kepadanya. Lalu anak itu berkata padaku, "Wahai Syekh, sesungguhnya aku bersaksi di hadapanmu bahwasanya aku berani menjual jiwa dan hartaku untuk ditukarkan dengan surga." Anak ini berani mengeluarkan semua hartanya untuk disedekahkan, kecuali kuda alat perang dan beberapa bekal untuknya. Lalu kami bersama dengan rombongan pun berangkat menuju ke medan pertempuran. Kulihat anak muda itu berjalan di barisan paling depan, dan kuperhatikan anak muda ini. Jika siang dia berpuasa dan malam hari dia selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai larut malam. Selama perjalanannya itu, anak muda ini melayani kami dan selalu memberi makan hewan-hewan kendaraan kami setiap malam juga, sambil dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjaga kami ketika kami tengah tertidur. Akhirnya kami pun sampai di kawasan musuh. Pada saat itu, tiba-tiba anak ini berteriak. Dia mengatakan, "Betapa aku ingin berjumpa dengan Al-Ainah Al-Mardiyah." Mendengar teriakan itu, kami pun segera menghampirinya, dan aku bertanya kepadanya, "Wahai anakku, apa itu Al-Ainah Al-Mardiyah?" Kemudian anak itu berkata, dilanjutkan dengan bercerita. Dia bilang, "Wahai Syekh, suatu hari ketika aku sedang rebahan dan mungkin hampir tertidur, tiba-tiba aku melihat seakan-akan ada orang yang datang dan kemudian menyuruhku untuk pergi menemui Al-Ainah Al-Mardiyah. Kemudian aku mengikuti apa yang diarahkan orang tersebut hingga aku sampai di sebuah danau. Tapi danau itu kulihat dihiasi aneka permata dan perhiasan. Danau itu sangat indah, bahkan aku tidak sanggup untuk menggambarkannya kepadamu. Di sekitaran danau itu ada beberapa bidadari yang cantik-cantik, dan ketika mereka melihat kedatanganku, mereka berkata, ini adalah suami Ainah Al-Mardiyah. Kemudian aku sampai kaget mendengarnya. Aku berharap salah satu di antara mereka adalah Al-Ainah Al-Mardiyah. Kemudian aku bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Al-Ainah Al-Mardiyah? Lalu mereka menjawab, kami semua ini adalah pelayan dan pembantu dari Al-Ainah Al-Mardiyah. Silakan Tuan terus jalan ke depan sana. Lalu aku pun berjalan menuju arah yang mereka tunjukkan. Lalu sekian lama perjalanan, dan terasa aku pun sampai di sebuah danau yang airnya berupa susu, dan rasanya tidak berubah. Di sekeliling danau itu ada taman-taman yang sangat indah. Subhanallah. Ada banyak bidadari juga di sana, yang kecantikannya membuat aku betul-betul terpesona. Bahkan lebih cantik dari para
bidadari yang telah kutemui sebelumnya. Kemudian aku bertanya, kemudian berharap Al-Ainah yang kucari ada salah satu di antara mereka. Saat aku melihat mereka, mereka pun membalas dengan senyum dan berkata, sungguh ini adalah calon suami Ainah Al-Mardiyah. Kemudian aku berkata, adakah di antara kalian yang bernama Ainah Al-Mardiyah? Mereka menjawab, wahai kekasih Allah, kami bukan Ainah Al-Mardiyah. Kami semua ini adalah pelayan dan pembantunya. Jika Tuhan ingin menemui Ainah Al-Mardiyah, berjalanlah terus ke arah sana. Kemudian aku pun melangkahkan kakiku lagi, hingga sampailah aku di suatu danau, di mana airnya adalah hamar. Tapi bukan hamar seperti dunia yang memabukkan. Hamar ini memiliki rasa yang sangat lezat. Di tepi danau itu juga ada sekelompok bidadari yang bahkan kecantikannya berkali-kali lipat dibandingkan bidadari-bidadari yang telah kutemui sebelumnya. Kali ini aku betul-betul berharap semoga saja Ainah Al-Mardiyah yang kucari adalah salah seorang dari mereka. Lalu aku pun mengucapkan salam, kemudian bertanya, apakah di antara mereka ada yang bernama Al-Ainah Al-Mardiyah? Mereka pun menjawab dengan jawaban yang sama seperti di danau sebelumnya. Aku disuruh jalan terus ke arah yang mereka tunjukkan. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan. Kali ini aku sampai di tempat yang sangat indah, di mana aku dapati sebuah danau yang airnya berupa madu murni. Bidadari-bidadari yang ada di tempat itu pun memiliki wajah yang sangat cantik, yang mengeluarkan semacam cahaya. Wajah-wajah mereka tak bisa aku lupakan. Maka aku bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan mereka pun menjawab dengan jawaban yang sama. Aku disuruh berjalan terus ke arah depan. Singkat cerita, akhirnya untuk kesekian kalinya, aku berjalan menuju ke suatu tempat, di mana tempat itu ada sebuah rumah mungil yang bangunannya terbuat dari batu mutiara yang indah. Di depan pintu, ada seorang bidadari yang cantik memakai perhiasan. Kemudian bidadari itu berkata, wahai Al-Ainah Al-Mardiyah, ini suamimu sudah datang. Wahai Tuhan, masuklah ke dalam. Engkau telah dinanti-nantikan oleh Al-Ainah Al-Mardiyah di sini. Setelah masuk ke dalam rumah yang mungil, yang indah itu, aku melihat seorang bidadari yang amat cantik dan begitu anggun, sedang duduk di atas ranjang yang berhiasan dengan berukiran emas. Dia mengenakan mahkota yang berhiasan intan, batu yakut, dan inilah sosok bidadari tercantik yang pernah kulihat sepanjang perjalananku. Aku sangat terpesona menatapnya. Kemudian dia berkata, selamat datang wahai kekasih Allah. Sungguh sebentar lagi engkau akan mendatangi kami. Lalu aku pun menghampiri dia dan bermaksud untuk memeluknya. Tetapi kemudian dia berkata, tunggu sebentar, kamu tidak bisa memelukku karena kamu masih memiliki roh kehidupan. Saat itu aku tersentak kaget. Aku semakin tidak sabar ingin bertemu dengannya. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan yang tiada tara itu, tiba-tiba ada suara sahabatku yang memanggil, keluarlah engkau, pergilah, temui ia, ucap Al-Ainah Al-Mardiyah. Lalu aku pun segera bangkit, karena tak mampu menolak ataupun melawan panggilan dari sahabatku itu. Namun ketika aku berdiri, lalu Al-Ainah Al-Mardiyah menarik selendangku dan berkata, berbuka puasalah malam ini di sini. Kemudian aku pun bangun dari tidurku, dan ternyata sahabatku lah yang membangunkan tidurku itu. Dan ternyata juga aku sadar bahwa aku baru saja mengalami mimpi yang sangat menakjubkan. Lalu aku menangis sejadi-jadinya. Aku menangis karena mengira sebuah mimpiku itu tadi adalah kenyataan. Karena itulah, ketika aku terbangun dan mulai sadar, tak ada yang bisa aku lakukan kecuali hanya menangis. Lalu si Abdul Wahid berkata, kemudian obrolan kami pun tuntas. Tiba-tiba ada segelomboran prajurit musuh yang datang menyerang kami. Anak muda itu segera menyambut kedatangan mereka dengan gagah berani. Dia kulihat begitu lincah menyabutkan pedangnya ke sana kemari.
sampai akhirnya 9 orang dari musuhnya tewas terbunuh di tangannya. Kami berhasil mengalahkan dan mengusir mereka. Tiba-tiba kami mendengar teriakan diri, tapi sangat jelas di telinga kami. Suara lirih itu mengatakan, "Aina al-Mardiyah." Aku mendekati dan menuju arah suara itu. Ternyata aku dapati anak muda tersebut bersimbah darah. Dia bersimbah darah sambil berkata kepadaku, "Wahai paman, Al-Ainah Al-Mardiyah telah benar-benar menjemputku." Anak muda itu pun meninggal dunia sebagai syahada. Tepat ketika matahari terbenam, yakni tepat di waktu berbuka puasa, dan aku tahu dia dalam keadaan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Seperti apakah bidadari di surga itu, sobat? Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar tentang bidadari surga? Sebagian besar yang terbesit dalam pikiran ketika mendengar tentang bidadari surga adalah sosok cantik, suci, menawan. Gambaran bidadari surga yang cantik, suci dan menawan tentu tidak salah. Namun ada hal yang dapat memberikan gambaran yang lebih tepat dan detail tentang bidadari surga. Dalam ajaran Islam, apa yang kita sebut sebagai bidadari surga bukanlah semata-mata dongeng. Pembahasan mengenai bidadari surga bahkan muncul dalam sebuah riwayat. Sejumlah ayat Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 22-23 yang artinya, "Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik." Quran surat Al-Waqiah ayat 22-23. Itu hanya salah satu ayat dalam Al-Quran yang membahas mengenai bidadari surga dengan segala kecantikan dan keindahannya. Selain itu, masih banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan sosok bidadari. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu poin dalam rukun iman. Tidak beriman seseorang jika tidak mengimani hari akhir. Pada hari akhirlah semua perbuatan manusia akan mendapatkan balasan. Jika berat timbangan amal buruknya, maka balasannya adalah neraka. Sedangkan barang siapa yang timbangan amal baiknya berat, maka balasannya adalah surga dan segala kenikmatan. Salah satu kenikmatan surga yang akan diperoleh bagi orang-orang beriman dan beramal soleh adalah teman pendamping yang tak lain adalah bidadari surga. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid memiliki 6 keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, diampuni dosanya sejak tetes darah pertama. Yang kedua, bisa melihat tempatnya di surga dan dilindungi dari azab kubur. Yang ketiga, diberi rasa aman dari peristiwa kehancuran. Yang keempat, kepalanya diberi mahkota kewibawaan. Satu berlian yang menempel di mahkota itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kelima, dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Yang keenam, diberi hak untuk memberikan syafaat kepada kerabatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Sementara itu, riwayat yang menyebutkan jumlah pendamping surga yang berbeda-beda. Di antaranya adalah riwayat Ahmad yang menyebutkan jumlah 72 bidadari selain wanita di dunia. Sesungguhnya derajat paling rendah penghuni surga adalah baginya ada 7 derajat, dan ia ada dalam derajat ke-6, dan di atasnya adalah derajat yang ke-7. Baginya sebanyak 300 pelayan. Setiap pagi dan sore dihidangkan 36 pan hidangan, dan aku tidak tahu kecuali beliau berkata dari emas. Dalam setiap nampan dan aneka warna makanan yang tidak sama dengan nampan lainnya yang merasakan kelezatan awalnya, sebagaimana merasakan kelezatan akhirnya. Dihidangkan minuman dari 300 bejana. Warna dalam tiap bejana berbeda-beda dengan bejana lainnya yang merasakan kelezatan awal dan juga akhirnya. Kemudian ia berkata, "Wahai Tuhanku, kalau Engkau izinkan, aku akan memberi makan penghuni surga
dan memberi minum mereka. Dan tidak berkurang sesuatu apapun yang ada padaku. Ia mendapat 72 bidadari selain istri-istrinya di dunia. Seorang dari mereka mengambil tempat duduknya sepanjang 1 mil. Hadis riwayat Ahmad. Sejumlah riwayat tersebut dapat dipahami bahwa bidadari surga merupakan salah satu balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman ketika di surga kelak. Itulah kisah Al-Aina Al-Mardiyah. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat meningkatkan kualitas keimanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.